Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasul ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kami hormati kepada Bapak Kepala SMA 17 Kabupaten Tebo, yaitu Bapak Watono SBKMM. Kami hormati kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah Bina Kurikulum. Kami hormati kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah Bina Siswa. Dan kita untuk ajaran yang ke depan kita lebih baik lagi. Dan ini juga perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu informasi sebenarnya ini akan kami terapkan sebagai kepala sekolah kami agak-agak gimana gitu. Ini termasuk masalah pakaian. Ya. Nah ini untuk hari Rabu kan hitam putih. Nah, ini yang ketiga kali ini udah melanggar aturan ini. Ya. Ini yang ketiga kayaknya ada 1, 2, 3, 4. Nah ini yang melanggar. Jadi membuat aturan dilanggar sendiri ini. Kemudian sebenarnya dalam aturan itu ada 3 ya. Tapi kami sebenarnya sangat berat. Saya lanjutkan. Saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, jangan tegang-tegang gini lah. Goyang lagi. Lantaran nggak ada yang dihitung sama punya ini Pak. Masih menunggu. Pen. Ini. Iya. Ini sebenarnya bincang kita ini relax saja, santai saja. Biarpun masuk dokumentasi video, namun ya tidak perlu tegang-tegang. Baik, perlu saya tambah speaking lagi ya Pak ini. Namun karena waktu ini juga terbatas, nanti dikit aja lah. Saya speaking hanya pakai motorik. Bapak Ibu, konsentrasi pada saya ini. Saya nanti akan sederhana saja ini. Bertepuk ya. Mohon nanti Bapak Ibu bisa nanti mengaktifkan jarinya atau telapak tangannya untuk tepuk. Gunanya apa? Ini juga bisa nanti mengaktifkan saraf otak kita. Nah, supaya nanti lebih bisa aktif lagi. Ketika nanti tangan saya bergerak ke depan, itu Bapak Ibu nanti tepuk 3. Kalau tangan saya ke sini kanan, itu tepuknya 1. Kalau tangan saya ke kiri, tepuknya 2. Kalau nanti saya dua-duanya, berarti 1 tambah 2. 1 kurang 2. 1. Ya, ini melatih konsentrasi juga ya. Oke, kita mulai dari yang 1 dulu. Oke, 1 ya. Ya. Tuh. Dua kurang 1. Ya. Oke, terima kasih. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu praktekkan, karena ini dulu ilmu ini saya peroleh juga dulu. Saya pernah mengutip metode menghafal Al-Quran atau divide komputer namanya. Ini ternyata dikasih ilmu bagaimana memang pijat saraf otak secara otomatis pakai tepuk tangan gitu. Baik, saya melanjutkan materi tentang budaya positif ini. Jadi kembali ke acara hari ini tentang diseminasi budaya positif ya.
Jadi nanti ending akhir kita harapannya memang ketika kita mulai memahami tentang konsep budaya positif ini, harapannya lingkungan kita nanti akan terbiasa, akan nanti namanya budaya itu kan menjadikan sebuah kebiasaan yang terus-menerus ya, dilakukan nanti juga continue, sehingga nanti memang ini berkepanjangan juga menjadi baik. Nah, oleh karena itu, mengapa ada tentang materi budaya positif dengan tujuan memang menjadikan sekolah kita nantinya dengan harapan memang nanti memiliki karakter anak-anak kita yang memang nanti arahnya dari guru, juga pimpinan, dari semua stakeholder dan mungkin siswanya itu nanti satu visi bersama untuk sama-sama membiasakan untuk selalu berbudaya positif ini. Tadi sudah dibahas oleh Pak Roni, ada diantaranya kita ya, yang dibahas Pak Roni tadi ada 4 hal yang atas ini ya: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian masuk ke posisi kontrol, restitusi. Nah, posisi kontrol guru atau restitusi ini kita nanti coba ini nanti kita akan berefleksi sebentar. Dalam posisi manakah kita? Apakah dalam posisi selama ini nanti kita selalu sebagai penghukum, atau pembuat merasa bersalah, atau posisi sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Dari 5 posisi kontrol guru ini nanti juga perlu kita kaji bersama mana yang nanti lebih tepat kita terapkan. Tentunya ini mungkin sudah ada pada diri kita, tapi sebenarnya nanti kita akan bisa memilih dalam posisi manakah yang paling tepat untuk kita terapkan untuk anak-anak kita. Karena memang dari penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pembantu, atau sebagai manajer ini, tentunya saat ini Bapak Ibu sebagian sudah berada pada posisi, diantaranya mungkin ada 3 posisi atau 2 posisi, atau baru 1 posisi. Dan nanti akan tentunya kita temukan manakah yang paling tepat memposisikan diri kita sebagai seorang guru. Selanjutnya ini posisi seperti apakah nanti kita, coba kita amati tampilan video ini dulu. Hah? Gimana Pak? Ya. Oke. Banyak mana Pak? Iya. Ini yang posisi penghukum dulu. Naran, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang
Beda lagi ya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Marahnya marah Kamu ngomong mama sendiri kali ya, yang Pak. susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Berikutnya ini posisi sebagai teman. Halo guys. Mbak Indras kata Fiandi. Halo guys. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Ya sayang. Iya Bu. Kalau cuaca bisa kayak gini, mus luar biasa. Itu udah tahu ada nih. Ada ini tuh. Bunda lah kamarnya paling kencang. Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kecenjar Bu. Jadi, Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi sebagai memantau pemonitor. sore nanya. Kalau pagi itu dini semua. Naren, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Dini yang lu bilang. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat lagi. Tahan Bu. Saya harus pergi ke kelas pas jam istirahat Jauh betul. selama 20 menit. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat ibu harus tinggal di kelas kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu ya. Baik Bu. Selanjutnya sebagai posisi manajer. Rata-rata sore orang tua praktek. Antri itu udah. Naren, Tapi kalau bisa lagi. Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu awal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Jam-jam segitu kan. Ada Bu, kakak saya
KMA. Ada lagi selain KMA? Selain KMA, Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Tentunya nanti kita berada pada posisi yang mana itu juga bisa dirasakan masing-masing. Contoh lain lagi misalkan ketika menghukum siswa, hormat pada bendera, ini berarti pada posisi penghukum ya. Nah, tadi yang contoh kedua itu seorang guru juga mengatakan seakan-akan gurunya merasa bersalah. Nah ini contohnya redaksi kata-katanya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu ini. Nah, ini tadi yang dikarakterkan kata Pak Mami Putri Risa. Posisi sebagai teman, ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ya atau ibu. Sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai membuat seperti itu lagi. Kemudian pada contoh yang selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ini posisi sebagai pemantau. Dan tadi dicontohkan misalkan guru menanyakan dulu aturan sekolahnya apa, masuk jam berapa. Nah, kemudian posisi terakhir ini adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Dari 5 posisi kontrol itu, nanti mana yang terbaik tentu sebelum ini dapat kita lihat untuk mendalami lagi posisi manakah posisi kita. Sini siapa? Nah, ya, Bapak Ibu pilih gambar ini, lihat ada gambar siapa? Ya. Ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol yang mana ini? Apakah abang menghukum? Apakah membuat bersalah? Atau sebagai teman? Ya, sebagai membuat rasa bersalah. Oke. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, penghukum, pemantau, bersalah, manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau, penghukum. Ya. Nah, ini posisi kontrol ada pemantau. Apa Bapak Ibu yang sudah dapat minuman silakan diminum dulu. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi apa ini? Posisi manajer. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu ya. Nah, sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum, pemantau, manajer. Penghukum. Oke. Jadi dari posisi kontrol ke 5 macam tadi, Bapak Ibu tentunya semuanya sudah merasakan pada posisi yang mana. Oleh karena itu, menurut yang kami pelajari ini sebenarnya baiknya itu posisi kontrol guru itu idealnya adalah sebagai manajer. Jadi semua tadi mungkin sebagai penghukum yang selama ini ketika tadi belum disampaikan konsep ini kita merasa benar, ternyata itu belum. Makanya sebagai teman juga posisi ini mungkin kadang-kadang menurut Bapak Ibu efektif, tapi ternyata belum sepenuhnya benar. Sebagai pemantau juga demikian. Terus membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah itu jadi nanti kesannya guru itu kayak pengemis, akhirnya juga tidak baik kan gitu. Dan yang paling ideal adalah posisi manajer atau pemimpin di lingkungan kelas khususnya.
Baik Bapak Ibu, langsung aja kita lanjutkan. Masih ada beberapa konsep yang akan dibahas tentang keyakinan kelas. Kemarin kita sudah membahas, kami terutama yang kemarin di PMM melakukan praktek yang diasuransi oleh Kakepsek itu adalah sasaran dari indikator yang akan dilihat oleh Kakepsek itu adalah tentang membuat suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dan ternyata ini memang sebenarnya ada kaitannya dengan ya hal-hal yang sudah kita bahas di guru penggerak. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Pak Roni tadi sudah benar. Ketika kita mau menerapkan sebuah aturan atau membuat sekolah ini nanti tertib, itu sebenarnya yang lebih tepat itu adalah diawali membuat yang namanya sebuah keyakinan. Mengapa keyakinan? Ini karena saya guru agama, saya keluarkan dalil saya ini. Keyakinan itu dalam bahasa agama namanya akidah. Yang itu nanti menjadi dimanifestasikan dengan sebuah keimanan, toh. Iman itu konsepnya, menurut Rasulullah itu kan iman tasdiqul qauli wa iqrarul bil lisan wa amal bil arkan. Iman itu meyakini dalam hati, mengucapkan lisan dan mengamalkan perbuatan. Nah, oleh karena itu, ketika ini nanti sebuah keyakinan ini dapat kita buat, harusnya ini nanti lebih bisa mengefektifkan budaya sekolah itu menjadi lebih baik. Mengapa peraturan sekolah ini selalu dilanggar? Karena masih ada anggapan di lingkungan kita ketika membuat peraturan itu juga untuk dilanggar kan gitu. Bukan didasari ikhlas bahwa peraturan itu dilaksanakan atas dasar sebuah keyakinan. Ketika kita punya ideologi agama, contoh iman kita ya, meyakini Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena kita yakin, tentu sebagai orang Islam itu kan meyakini kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika orang sadar bahwa sholat itu suatu keyakinan yang dijalani, dia tidak akan berpandangan sholat itu nanti dapat pahala, sholat itu dapat dosa, sholat itu nanti dapat hadiah surga atau hukuman neraka, tidak. Tapi didasari karena keyakinan bahwa sholat ini adalah bagian dari memang penghambaan kepada Allah, kan gitu. Sama. Nanti berangkat ke keyakinan kelas kita, ketika nanti bisa kita terapkan di kelas ini membuat sesuatu yang namanya keyakinan kelas. Bahasanya gitu redaksinya ya, bukan tata tertib kelas, bukan peraturan kelas. Nanti harapannya siswa itu ketika menjalankan sebuah tata tertib, menjalankan budaya positif di sekolah ini memang dilaksanakan atas dasar dari keikhlasan hati, dari kesadaran hati. Bukan karena paksaan, karena hukuman, karena penghargaan, nah, gitu. Jadi kita berpikir kadang-kadang lawannya hukuman itu kan penghargaan ya. Menurut Bapak Ibu, kalau hukuman tadi udah ketemu jawabannya, namanya hukuman tidak baik. Sekarang saya tanya kebalikannya. Ketika kita memberi penghargaan kepada murid untuk tujuan biar murid itu melakukan sesuatu, itu juga sebenarnya baik apa tidak? Tidak. Yang lain? Baik ya. Iya. Ya. Nah, jadi selama ini ketika kita tidak menghukum, memberikan penghargaan, nampaknya penghargaan itu positif ya, memberikan reward katanya. Tapi kan lagi-lagi penghargaan itu modelnya dari ekstinsi, seperti yang disampaikan oleh Pak Roni tadi. Yang paling baik ideal adalah motivasi manusia itu tumbuh dari motivasi intrinsik atau dari dalam, ya, internal diri. Tapi ketika motivasinya masih eksternal, masih karena orang lain, masih karena penghukum, masih karena nanti dia diberi penghargaan, itu berarti belum dalam posisi yang ideal. Nah, oleh karena itu keyakinan kelas ini sebenarnya akan membawa bagaimana memang anak nanti
menjalankan budaya positif di kelas, di sekolah itu melalui motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya. Oleh karena itu perlu nanti dibuat beberapa hal. Pak Rambu-Rambu membuat keyakinan kelas. Ini kita harapkan, target kita, saya merekomendasikan bersama Pak Roni pada Bapak Ibu nanti di kelas masing-masing kelas, atau besok wali kelas. Harapan saya nanti ketika tahun ajaran baru, Bapak Ibu bersama kelasnya masing-masing nanti membuat keyakinan kelas bersama. Nah, dari awal tahun ajaran. Nah, nanti ya monggo dari awal kalau bisa nanti memang sudah ada, kalau memang baru itu perlu ada draft. Tapi kalau tidak, baiknya sebenarnya nanti muncul itu dimunculkan dari murid-murid sendiri. Tapi kan kita tahu bahwa belum tentu 100% murid kita itu paham dong bagaimana membuat keyakinan kelas yang ideal kan gitu. Tentu nanti perlu kita pandu juga hal-hal rambu-rambu dasar utama di kelas itu membuat keyakinan apa. Ketika disepakati itu nanti harapannya ditulis, ditempel sebaik mungkin yang bagus, bisa didesain pakai banner atau yang lain biar nanti tampak menarik sehingga tiap hari melihat sama tulisan Pancasila. Ini kan memang ditempel dengan tujuan menjadi sebuah ideologi keyakinan bangsa Indonesia supaya setiap hari dilihat. Sama nanti kelas membuat keyakinan juga keyakinan kelas dengan tujuan ya tiap hari dilihat, lama-lama hafal, ya lama-lama dengan secara tidak langsung terbiasa melaksanakan keyakinan kelas itu. Ketika membuat keyakinan kelas itu memang rambu-rambunya yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal. Ya statement-statementnya nanti dia luas, tidak kaku kan gitu. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Jadi yang namanya membuat kesepakatan ini karena tujuannya membangun budaya positif, tentu nanti keyakinan kelas yang dibuat redaksinya harus yang positif. Misalkan ya masuk di kelas jam 7.30 atau menjaga kebersihan kelas dan lain-lain. Selanjutnya sedikit saja kan mudah diingat. Jadi membuat keyakinan kelas ini memang jangan banyak-banyak. Seperti contoh Pancasila ini mudah diingat, Panca dan Sila. Nah nanti di kelas itu ketika hanya sedikit tapi nanti punya arti luas, itu nanti bisa diingat. Oleh karena itu diharapkan nanti keyakinan kelas itu sifatnya nanti bisa universal itu. Ketika ada satu kata-kata itu bisa merangkum beberapa hal budaya yang ingin kita terapkan di kelas kita gitu loh, atau karakter di kelas kita. Yang kedua sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ketika membuat keyakinan kelas itu biarpun dari contoh mungkin nanti browsing di internet banyak, namun kita harus juga melihat kondisi anak-anak kita di sini. Ketika nanti sulit diterapkan, ya itu tentunya akan sia-sia kan gitu. Tentunya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Diharapkan nanti ini dilibatkan. Nah, oleh karena itu nanti sebenarnya ini kita besok ketika awal tahun ajaran baru perlu bahasanya nanti peraturan tata tertib sekolah kita itu kita terupdate, perbarui lagi dengan sebuah nanti konsep redaksi dengan yang namanya keyakinan sekolah gitu. Jadi berarti nanti ini kalau menurut saya besok berarti kita membuat keyakinan sekolah dulu dengan mengundang wali murid bersama anak murid-muridnya. Terus nanti juga disepakati bersama, itu yang luas. Nah dari keyakinan dari keyakinan sekolah tadi itu sebenarnya harapannya tidak lari dari visi misi kita kan gitu. Terus nanti baru ketika di tiap kelas itu membuat keyakinan kelas sendiri-sendiri. Nah ini berkaitan tentang membangun atau menerapkan budaya positif di sekolah dengan cara melalui membuat yang namanya keyakinan ke kelas.
Berikutnya tadi udah disinggung oleh Pak Roni juga tentang yang namanya segitiga restitusi. Ada hal yang dibahas di kami calon guru penggerak ini juga untuk menerapkan budaya positif di sekolah melalui cara yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara nanti diskusi bersama anak, memberikan sebuah solusi yang terbaik kepada anak. Nah, suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab untuk nanti menyelesaikan masalahnya. Ya, ini sebenarnya tentu terkait nanti kepada Pak Ion di BK. Kalau bisa menerapkan ini juga bagus. Dan saya rasa mungkin sudah diterapkan, namun namanya bukan segitiga restitusi. Tapi dalam teori yang kami pelajari di guru penggerak ini namanya segitiga restitusi. Proses bagaimana nanti menyelesaikan problem anak ya lewat diskusi, mencari solusi supaya anak nanti memiliki karakter yang mandiri, bertanggung jawab, sehingga nanti juga akan bisa terpecahkan solusi permasalahan belajarnya. Yang dimaksud segitiga restitusi itu yang pertama nanti ini seumpama ketika kita ada problem anak, masalah anak sering tidak masuk misalkan, itu justru patuh. Oke, bagi anak yang memang dia tidak punya karakter melawan, itu juga akan patuh, tapi ya patuhnya karena takut. Tapi ketika nanti menghadapi karakter yang anak temperamental, itu justru malah mereka dendam. Oleh karena itu, yang pertama ketika nanti menghadapi anak tersebut, dialognya yang pertama itu ya kita buat seperti pakai redaksi kata-kata, berbuat salah itu wajar, karena tidak ada manusia yang sempurna, atau mungkin ya karena kita tahu manusia itu tempat salah dan khilaf, misalkan seperti itu. Atau anak itu memang ditanya dulu atau dinormalkan dulu lewat kata-kata yang memang nanti membuat anak itu nyaman. Ini maksud menstabilkan identitas. Contoh yang lain misalkan pakai kata-kata ibu tidak ingin mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan kita ini. Nah, misalkan seperti itu. Jadi nanti fokus awal menstabilkan identitas ini nanti memang anak stabilkan dulu emosinya dan juga psikologisnya, bahwa kita ini akan mencari solusi permasalahan anak ini. Karena bisa jadi ketika anak bermasalah tentu ada faktor-faktor yang menyertainya di belakangnya. Dan bisa jadi memang nanti ketika anak dipanggil guru itu kan yang ada ya biasanya psikologinya kan memang takut gitu ya. Ini sering terjadi, oleh karena itu memang berusaha di awal ini distabilkan dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Maksud validasi ini sebenarnya nanti tidak langsung kita mencari atau menstatemen bahwa anak itu bersalah, tapi kita bertanya dulu, nah, alasan apa ketika anak itu membuat kesalahan, ya. Jadi misalkan ditanya dulu alasannya apa ketika berbuat salah itu. Nah, jadi ketika dalam tahap ini kita juga mendengarkan alasan anak itu. Ketika anak mungkin berbuat sering tidak masuk sekolah, itu bisa jadi alasannya di rumah mungkin kurang perhatian orang tua, atau kadang-kadang ada faktor permasalahan di rumah ya karena jarak jauh atau transportasi gitu. Selanjutnya ketika nanti itu sudah ditemukan, kita baru berusaha mengajak untuk
kepada arah keyakinan kelas. Jadi tadi dari awal tadi mulai menstabilkan sampai nanti pada tahap validasi kesalahan tadi itu semuanya itu juga dalam posisi masih nanti tidak harus kita menjustis bahwa anak itu bersalah gitu loh. Nah, baru kita tahap yang ketiganya menanyakan keyakinan. Nah, baru diingatkan kira-kira keyakinan kelas apa yang telah dilanggar atau tidak dilaksanakan. Nah, ini tahap-tahap yang namanya segitiga restitusi. Sebenarnya masih ada ini contoh videonya, cuman karena waktu terbatas. Kiranya mungkin hanya ini dalam diseminasi kali ini yang terkait budaya positif. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berdua tadi bersama Pak Khaironi bisa memberikan sebuah pencerahan baru, dan ini memang namanya sebuah teori, itu juga dalam implementasinya perlu juga nanti juga kolaborasi. Oleh karena itu adanya bersama ini ada Pak Kepala Sekolah, kemudian ada Pak Wakil, dan juga ada Bapak Ibu BGP, JDB, dan SMA 17. Alhamdulillah kita ini ada 2 guru penggerak dan calon guru penggerak 2 terus mengajar praktek. Ini merupakan sebenarnya modal yang sangat baik, modal dasar baik untuk bagaimana memang nanti berusaha membangun budaya-budaya positif, kemudian nanti membangun sekolah ini untuk ke depan lebih baik seperti sesuai yang kita harapkan. Kiranya karena waktu yang memang terbatas, cukup ya Bapak Ibu. Dan untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadikan sebuah pencerahan, menjadikan sebuah nanti hal yang manfaat, dan menjadikan keberkahan di SMA 17 Kabupaten Lebo ini. Amin ya rabbal alamin. Dari kami berdua, saya Aris Haryanto dan Bapak Khaironi selaku CGP Angkatan 10 SMA 17 ini, dari awal sampai akhir jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kesalahan-kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami selalu mengharap juga tentunya dukungan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan yang lain untuk nanti bisa terus berkolaborasi, dan mudah-mudahan mohon doa bersama kami bisa nanti sampai selesai mendapat hasil yang baik dalam mengikuti program calon guru penggerak ini. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian Pak Mami. Ya, kita lanjutkan untuk rapat kenaikan kelas. Oleh karena itu, dalam agama kita orang Islam, ketika hatinya keras itu harus nanti supaya lentur, sering dikasih nutrisi makanan-makanan rohani. Ya, suruh berpikir, suruh mengikuti majelis-majelis ilmu, pengajian gitu. Bahkan dalam kata hadis Rasulullah itu, barang siapa 40 hari kok jarang menerima nasihat dari para ulama atau kiai atau kebaikan, itu hatinya akan menjadi keras. Oleh karena itu, kalau kalian ingin nanti hatinya nggak keras, minimal jangan sampai 40 hari mendengarkan petua ulama, datang majelis ilmu, majelis pengajian yang positif, kalau orang Islam seperti itu. Biar keras, datang majelis zikir, datang majelis sholawat, seperti itu caranya. Yang namanya keras berarti begini, dikasih hidayah nggak mau terima, dikasih nilai kebenaran nggak mau terima. Artinya seperti itu.
Yang kedua, tidak tergerak dari zona nyaman. Hari ini kalian di sini tadi saya ajak supaya yang bergerak dari zona nyaman. Karena itu tadi kan di kelas nyantai-nyantai, cerita dengan kawannya, hobi kawannya, nyaman. Nah, tapi kalau kalian tadi hanya di kelas saja ya semua, tidak saya ajak di sini, nyaman di kelas, senang main-main dengan kawannya cerita, tidak saya ajak bergerak di sini, ya namanya memang kalian stagnan, hariannya aktivitasnya hanya di kelas saja, nggak keluar. Zona nyaman artinya yang kedua itu juga gini contohnya, orang sudah ingin maju, contoh kawannya itu lomba, satu namanya Olimpiade. Kawan yang satu ini si A, ini karena dia ingin bergerak dari zona nyaman, dia bertekad, saya hasil dari lomba ini, saya kompetisi dalam rangka memang keluar dari zona nyaman. Konsekuensinya, ketika itu lomba itu harus belajar sungguh-sungguh, dan itu menjadi perhatian kita. Harus belajar dengan guru, bimbingan, harus menghafal, telah kita terperas, sehingga kita mungkin akan capek. Ketika kita lebih nyaman. Nah, oleh karena itu lebih positif mana orang yang nanti hanya tidur di rumah, tidur di kelas, dibanding dengan nanti punya aktivitas untuk lomba tadi. Nah, memang tidak nyaman, tapi itu dalam rangka nanti untuk keluar dari zonanya nyaman supaya kita memang punya perilaku positif, menanamkan, dijadikan nanti sebuah keyakinan. Nah, seperti itu. Di kelas itu, kalau kelas yang awalnya masih, makanya kelas hariannya dia ketika ada aktivitas sekolah, lomba-lomba antar kelas meeting seperti ini makanya. Ketika kelasnya jualnya malah pasti malas. Malas lah, capek, ikut main bola, ikut main volley. Tapi bagi kelas yang nanti dia karakter kelasnya itu ingin keluar dari zona nyaman, ya tentu itu aktivitas ini. Seperti itu. Artinya ketika dikatakan orang keluar dari zona nyaman itu adalah keluar dari zona nyaman yang memang dia tidak berpikir maju gitu. Ya, ciri-ciri nanti keyakinan kelas itu juga nanti akan memiliki dampak atau tampak seperti ini. Yang pertama juga di kelas itu nanti ada bukti atau perilaku yang dijalankan, diantaranya adalah menghormati orang lain, dan barang berikutnya diantaranya memberi salam saat bertemu. Salam itu kalau orang Islam selalu gimana? Assalamualaikum. Ketemu temannya itu harusnya ketika mengamalkan memberi salamnya orang Islam juga assalamualaikum. Orang Islam tuh jangan hanya sama siapa. Kalau ketemu non muslim nggak apa-apa. Tapi kalau konteks nanti saya ajarkan keyakinan kita, ikut sebuah keyakinan ideologi orang muslim, itu akan lebih bermanfaat ketika diucapkan dengan assalamualaikum, keselamatan atas kamu sekalian, dan mengatakan sunnahnya. Yang ucapkan sunnah, yang jawab wajib. Nah. Yang kedua, mengasumsikan niat baik. Ya oleh karena itu namanya keyakinan nanti akan tampak dia berasumsi bahwa tentu ada niat positif atau kebaikan, berusaha nanti meluruskan niat apapun itu. Ketika melaksanakan aktivitas segala sesuatu agar nanti yang kita lakukan itu positif, selalulah nanti diniati untuk positif. Hari ini kalian, tapi ketika belum saya cek kesini itu nggak tahu. Niatnya mungkin yang terpaksa, diajak Pak Aris, segan lah, nggak enak. Tapi hari ini asumsi kalian harus berubah cara berpikirnya. Lihat ke sini untuk nanti mendapatkan sebuah pengalaman atau ilmu. Nah, kita punya niat baik seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, memberikan izin jika ingin meminjam barang. Meminta izin. Loh, contoh
minjam sepatu temannya, minjam sandal temannya, itu sebaiknya juga izin. Dalam ilmu agama kita, kalau orang nggak izin mengambil atau minjam sesuatu dari orang lain, namanya gosok. Gosok itu tidak sah dan tidak barokah. Kasus-kasus sepatu yang hilang ternyata persoalannya sepele. Kalau sebelum sepatu namanya lah dibawa, tahu-tahu besoknya lupa kembalikan, akhirnya sepatu namanya hilang. Ini kemarin kan di kelas 12 IPS 1 ke 2 ya, kelas saya. Sepatu temannya hilang hari Senin, saya pikir guru hari Senin. Saya deteksi, ternyata saya cari informasi, sebenarnya kadang-kadang itu nggak hilang, Pak. Akan informan saya. Dipinjam kawannya atau dia ngomong. Loh, dapatnya luar biasa loh. Minjem barang temannya tidak ngomong, temannya kehilangan. Karena apa? Dia minjem barang temannya tapi tidak punya tanggung jawab. Bawa ke kantin, tahu lupa bawa ke kelas. Sepatunya tertinggal di kelas. Akhirnya sepatu temannya di hari Senin itu dinyatakan hilang. Hari Selasa, saya suruh ngecek ulang lagi. Coba di kelas ditanya semuanya satu persatu dan dicek apakah hilang betul atau dipinjam. Ternyata sepatunya dipinjam dan ada yang mengembalikan. Nah, inilah penting bahwa namanya minjam barang temannya itu izin. Ternyata dampaknya luar biasa kalau nggak izin. Kemudian menghormati perbedaan pendapat. Nah, oleh karena itu namanya di sekolah di kelas itu tentu kita punya sebuah pemikiran berbeda. Diharapkan memang bisa saling menghargai, menghormati. Ini yang disebut nanti lebih jauhnya lagi ya toleransi. Selanjutnya mengucapkan rasa terima kasih. Berusaha ketika nanti diberikan sesuatu oleh orang lain atau diberikan kebaikan orang lain, mengucapkan terima kasih. Nah, kemudian meminta maaf jika melakukan kesalahan. Tuh, jika salah selalu minta maaf. Seperti itu. Tapi kalau nggak diminta maaf, jangan sakit hati. Meminta maaf itu perilaku baik. Orang salah. Tapi kalau orang lain punya salah kepada kita, orang yang tidak minta maaf, kita otomatis memaafkan akan lebih baik. Tidak perlu menunggu. Jangan sampai nanti kamu malah sudah salah, dan minta maaf, akhirnya malah sendiri. Itu berarti kamu belajarnya masih sama orang yang marah-marah, orang yang melakukan salah tadi gitu. Nah, karena itu minta maaf itu harusnya sudah diawali lebih dulu, diberikan maaf sebelum orang itu minta maaf oleh kita. Karena ketika kalian sudah minta maaf, berarti bagian dari nanti berdendam. Dan itu wataknya setan. Orang umumnya dendam dari 3 hari. Itu berarti orang yang punya perilaku mengikuti emosi tertentu sukanya dendam. Gak bisa move on. Hari ini sakit hati boleh, hari ini marah boleh, itu mutlak sebagai manusia. Tapi berusaha juga cepat memaafkan dan cepat selesai dari kegundahan hati kita marah pada orang lain atau sakit hati pada orang lain. Nah, itu caranya. Itu ciri-ciri nanti ketika kelihatan sebuah itu tampak seperti dampaknya seperti itu. Nah, ini agak geser sedikit sayangnya. Ciri-ciri kemudian tidak tampak ya. Ketika kelihatan kelas kutip, nanti ciri-cirinya dia tidak akan nampak acuh jika bertemu orang lain. Acuh. Ketika orang memiliki sifat acuh, itu bukan ciri-ciri orang memiliki kelihatan kelas seperti itu. Orang selalu mengalami curiga. Ketika di kelas orang selalu mengalami curiga, itu sama berarti kelas itu belum memiliki keyakinan dari kelas yang terkenal sebagai positif ini. Yang kedua, individualis. Di kelas-kelas yang individualis itu berarti belum tertanam sebuah keyakinan kelas ke arah sebagai positif tadi. Tidak mudah mengungkapkan rasa terima kasih. Mengungkapkan rasa terima kasih itu berarti itu memang bagian dari bukan ciri-ciri dari kelas itu memiliki budaya positif yang diyakini baik itu. Bukan mengakui kesalahan.
Ketika orang sebenarnya itu tidak benar tapi dia enggan atau gengsi, beda dengan orang yang memang tidak mengerti kesalahannya, itu perlu dikasih akal ya. Tapi beda lagi ini, enggan itu artinya dia memang tahu salah tapi gengsi. Kalau dia gengsi dia nggak mengakui lah itu salah. Nah itu bukan budaya positif ketika nanti yang akan diyakini menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, nanti salah satu dampak keyakinan kelas itu ya ciri-cirinya mengucapkan salam dari Assalamualaikum, sapa. Katakan hari ini ada yang bisa dibantu, maaf bisa saya minta tolong. Jadi ketika disapa orang lain umpamanya kita belum tahu masuk orang lain, itu kalian, nah itu contohnya sudah diterapkan kalau kalian masuk bank. Jadi satpam itu kalau tidak pasti nanti ketika saya terutama di BSI lah, kalau yang dari langsung bangun itu satpam baru saya masuk pintu itu, Assalamualaikum Pak, ada yang bisa dibantu? Tersenyum. Orang itu memang SOP-nya, standarnya ketika ada nasabah datang, ada tamu datang, siapapun harus disapa dengan senyuman dan mengucapkan Assalamualaikum, ada yang dibantu. Itu wajib. Kalau satpam tidak mau mengucapkan seperti itu ketika ada tamu, itu nanti atasannya tahu masuk di arah mana. Nah itu bagian dari standar operasional security juga. Saya nggak tahu security kita. Mudah-mudahan nanti kalau belum besok kita kasih tahu sama kita. Ketika kalian datang, nah assalamualaikum adik-adik, apa kabar semuanya? Ada yang bisa dibantu? Nah terlihat tersenyum manusia menghargai fokus dan perhatikan. Nah mengucapkan apa yang bisa dibantu itu kan bagian sikap bahwa menunjukkan tersenyum, antusias, menghargai, fokus dan perhatikan. Jadi ada yang dibantu sambil tersenyum, terus antusias. Sebagai memang orang itu nampaknya menghargai itu orang baru datang. Karena orang baru datang biasanya kan dia tidak paham. Nanti makanya di dalam itu harus tamu ya, bertemu siapa. Nah kalau yang baru datang menyambut seperti ini tentu itu bagian dari antusias, menghargai. Orang di bank itu siapapun tamunya, nasabah biarpun orang besok, tampilannya Jawa Tamil, di sana mereka seperti bank harus seperti itu, bersenyum, hargai siapapun. Fokus memperhatikan, nah, bagian dari memperhatikan, fokus. Nah, bagian dari keyakinan kelas nanti dampaknya juga jujur, dapat dipercaya, memiliki empati, sopan, siap menawarkan bantuan. Ini bagian dari nanti budaya positif tentang keyakinan kelas ini. Nah, ini juga nanti baik ketika nanti jadikan sebuah keyakinan. Ini tadi yang diungkapkan contoh ya, yang contoh penerapannya harus semua sih. Keyakinan seorang guru itu tentu ketika di sekolah ini adalah mengajar, mendidik. Oleh karena itu, kami sebagai guru, kalau sebagai guru kok kami tidak punya rasa mengajar mendidik, oleh karena nanti di sekolah ini, ya repot. Sehingga nanti dalam melayani kalian, ya tidak fokus untuk memberikan pendidikan dan pengajaran gitu. Makanya kami dari guru di sini ini, memang nanti harus menunjukkan, sebenarnya yang kita sampaikan kepada guru yang lain juga. Jadi kan sebuah keyakinan di sekolah ini. Sekolah ini tujuan seorang guru adalah yang pertama mengajar, terus mendidik, melatih keterampilan murid, membimbing perilaku murid, memotivasi murid, menilai dan mengevaluasi murid, melakukan refleksi pembelajaran, menindaklanjuti hasil refleksi pembelajaran. Nah, ini semuanya nilai ini ketika jadikan sebuah keyakinan oleh guru itu juga benar-benar berdampak positif. Yang murid tugasnya adalah menetapi keyakinan kelas yang disepakati bersama, belajar dengan tekun, mengikuti bimbingan dan pelatihan dari guru, menjaga
menunjuk kelompok belajar. Nah, contoh-contoh keyakinan yang untuk murid itu nanti dijadikan alternatif kalian ketika membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Misalkan kelas ini nanti harus belajar dengan tekun. Kemudian bimbingan dari bimbingan pelatihan dari guru. Nah, seperti itu. Nah, tinggal nanti ya pelajarannya apa dan pada tema apa. Setiap pelajaran itu berhak mengikuti keyakinan kelasnya masing-masing. Tugas bukan guru menyakiti dan disakiti. Kalau guru masih menyakiti dan disakiti, berarti ini guru belum melaksanakan tugas dengan baik. Tapi guru manusia. Kalau kalian masih rasa menyakiti, itu berarti kelemahannya sebagai manusia seperti itu. Yang kedua, paksa untuk belajar. Loh, belajar sebenarnya nggak perlu paksa, untuk motivasi. Perhatikan barang-barang murid tidak perlu, tapi kalau udah besar saya rasa nggak perlu sih. Ini sebenarnya kalau dulu kok di TK seperti ibunya istri saya itu bisa jadi tugas guru itu samping mengajar mendidik juga merapikan barang-barang murid karena anak TK belum marah. Itu harus dilatih dulu, tapi kalau dilatih nanti juga bisa gitu. Kalau anak kalian kok sekelas kalian merapikan barang-barang sendiri nggak bisa ya nggak terlaluan gitu. Menyiapkan makanan untuk barang tulis ini bisa jadi guru di tingkat kecil lah atau TK. Guru di TK itu tugasnya, istri saya itu ternyata memang itu kalau anaknya belum bisa makan, tugasnya itu menyuapi dari guru TK. Menyuapi kan? Kalau di sini kan mau minum makan bisa sendiri, ya silakan sambil minum makan tidak apa-apa ya. Nggak perlu nanti Pak Guru yang menyuapin ya. Bukan tugas guru itu semua ya berarti. Tugas bukan murid juga, menyakiti atau disakiti sama. Murid dan guru itu konteks dasarnya sebenarnya jangan sampai nanti ya disakiti sama aja. Seorang murid kok nyakiti guru, contoh membuat kecewa, itu sudah tidak baik. Kamu diberikan tugas tapi tidak dikerjakan. Dari gurunya kecewa, hatinya guru juga nanti tersakiti namanya. Yang kedua, keyakinan peraturan ini sekolah sudah ada, sekarang tidak ada. Seperti itu. Ada jam pelajaran tertentu, kalau nggak masuk kelas, bolos. Kira-kira buat guru kecewa atau enggak? Dengan guru bicaranya nanti dengan nada yang tidak sopan, dari maki-maki guru. Dengan kata-kata yang tidak baik. Namanya menyakiti guru itu enggak tentu berkata kasar saja. Kata-katamu harus kamu menyakiti guru juga baik. Ya sama dengan sebagai guru, dengan menyakiti guru juga baik. Oleh karena itu dalam konteks ilmu ta'alum di orang Islam itu supaya nanti ilmunya itu masuk ke hati dengan baik. Dalam ilmunya antara guru dan murid itu harus ada rasa ikhlas, ridho. Betul kan gurunya? Kalau gurunya ridho, berikan ilmu, insya Allah nanti kamu belajar sukses, menjadi orang sukses. Demikian murid, kalau kamu ikhlas menerima ilmu dari guru dengan kekurangan apapun yang itu, insya Allah kamu dapat barokah ilmunya. Ingat, guru itu juga tidak kamu bayangkan, jangan sampai guru itu seperti malaikat, menjadi orang yang baik betul 100%. Tapi kalau gurunya nanti ada kelemahan, dia kadang bisa memaafkan dan ikhlas. Insya Allah nanti ilmunya merupakan baru. Juga dalam arti konteks penyakit tidak sakit seperti ini, sama-sama ikhlas atas kekurangannya. Seorang guru juga demikian sebenarnya. Kalian itu begini kayak apapun, seluruh guru itu selalu bersabar. Tapi yang namanya sebenarnya itu tidak seperti malaikat. Ada batas sebenarnya seperti itu. Nah, itu sama-sama mengerti aja. Tugas bukan murid, malah tugas guru. Nah, contoh makanya kok murid ini disuruh mengajar di sekolah itu bukan tugas murid seperti itu. Tapi kalau hanya untuk nanti dimasuki di
keyakinan kelas tadi ya. Ada yang belum disampaikan di sini? Bersabar ya. Oke, sambil nyantai boleh diminum dulu. Akan selanjutnya berikutnya yang belum dibahas tadi restitusi. Ya, boleh. Sambil minum dulu. Ya, ya. Baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, sini deh, silakan. Duduk. Sehat deh hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Rateh tahu tidak mengapa hari ini Bapak panggil? Mungkin berkaitan dengan tugas lagi Pak. Oh, iya. Kok Rateh tidak mengerjakan tugas ini ya? Kira-kira namanya orang ketika nggak mengerjakan tugas atau nggak mengerjakan tanggung jawabnya itu biasanya ada alasannya. Nah, alasannya apa ini kok tidak mengerjakan tugas? Rati tidur terlalu larut malam Pak. Dan siangnya itu banyak kegiatan yang dilakukan. Oh, iya iya. Iya. Kira-kira kegiatan siang itu apa aja aktivitas Ratih setelah pulang sekolah? Biasanya mengikuti ekstrakurikuler dan juga kegiatan kelompok. Iya iya. Nah, ketika malam itu sehingga tugasnya kok tidak sempat dikerjakan. Saya ingin tanya kepada Ratih dengan jujur, apakah memang karena memang tidak bisa kerjakan atau ada hal lain misalkan? Ada hal lain Pak. Nah, apa itu? Nah, jadi sehabis maghrib itu scroll media sosial. Ya. Nah, sampai jam 10 itu Zoom. Setelah itu baru scroll media sosial lagi. Ya. Kalau Ratih ingat hal atau perbuatan yang Ratih lakukan itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Belum Pak. Ya. Jadi keyakinan kelas apa yang Ratih tidak laksanakan itu atau tidak tepati? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oh iya iya iya. Nah, jadi Ratih sudah tahu ya keyakinan kelas yang tidak dilaksanakan atau dilanggar ini ya. Tahu, Pak. Ya. Nah, kemudian apa yang kamu lakukan sebagai konsekuensi atau sebagai bentuk nantinya pertanggungjawaban bahwa kamu tidak melaksanakan atau melanggar keyakinan kelas ini? Rati akan mengerjakan tugas Bapak besok dan Rati akan lebih manajemen waktu untuk belajar, untuk kegiatan dan untuk kesenangan sendiri. Dan Rati tidak akan tidur larut malam lagi serta memasang alarm supaya tidak bangun terlambat. Oke. Baik, Bapak untuk hari ini terima kasih Rati sudah mau bertemu Bapak dan mau bicara tentang keadaan Rati sebenarnya. Dan Bapak harapkan memang untuk
menjadi seorang yang baik dan sukses ke depannya itu tentu harus pandai-pandai manajemen waktu atau mengatur waktu. Dan yang Bapak harapkan memang hal-hal yang nanti itu kurang manfaat seperti Pak Teh bilang tadi, terlalu banyak melihat media sosial di HP-nya, itu dikurangi. Ketika memang itu tidak ada kepentingannya dengan pembelajaran, Bapak harapkan memang itu dikurangi atau ditinggalkan, ya. Dan Bapak sangat apresiasi kamu mau jujur, kemudian mau beriktikad untuk nantinya merubah diri lebih baik. Dan Bapak doakan mudah-mudahan kamu menjadi anak yang nanti sukses dan nanti juga jadi yang terkabul, bermanfaat seluruh ilmunya. Itu aja ya, terima kasih. Boleh untuk meninggalkan ruangan Bapak ini. Ya, sama-sama. Saya sangat setuju dengan tindakan Bapak Aris Haryanto, di mana beliau tidak menghukum siswanya dan lebih memilih untuk menasihati siswa tersebut, sehingga siswa tersebut tidak akan merasa malu. Saya juga berjanji akan mengerjakan tugas dan bisa memanajemen waktu saya dengan sebaik-baiknya.